Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yolanda Fiskasari dari SMK Negeri 9 Jakarta. Saya adalah peserta Upskilling Reskilling angkatan kelima untuk kelas Administrasi Perkantoran. Berikut ini saya akan memaparkan tentang video pembelajaran untuk elemen 5 fase E, mata pelajaran dasar-dasar manajemen perkantoran. Silahkan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, hari ini kita masuk ke pembelajaran mengelola dokumen digital, yaitu mengenai dokumen niaga dan apa itu surat masuk dan keluar. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran, kita mau tanya dulu nih, ada yang sudah selesai? Siapa yang sudah? Muhammad Raditya Bisa, tangan? Oh, tidak tangan. Kemudian ada lagi? Fredrik mungkin terlambat. Oh, Fredrik sakit. Lalu ada lagi? Ya. Mudah-mudahan untuk Fredrik yang sedang sakit, semoga lekas sehat. Sampaikan salam kepada Fredrik ya. Yang selanjutnya, yang kedua tuh, sudah kalian sarapan dari rumah? Belum? Kenapa belum? Gak sempat ya? Usahakan sarapan dulu sebelum mulai pembelajaran ya. Baik, sebelum kita mulai, seperti biasa kita mengadakan literasi bacaan. Bawa bukunya, hanya dibaca. Bawa, silakan dikeluarkan bukunya. Bukunya? Baik, Ibu minta perwakilan dua anak untuk maju ke depan menceritakan apa yang sudah dibaca. Boleh satu anak dulu? Silakan. Dari kelompok berapa? Jelas, maju. Silakan jelas. Selamat pagi semuanya. Saya membaca buku Si Cacing dan Kawan Kesayangannya. Nah, ini salah satu buku spiritual terbaik. Ini termasuk bestseller dengan terbitnya 20 bahasa. Dan di situ ada 108 cerita. Saya membaca cerita yang ke-67 yaitu tentang pura-pura yang Noel. Nah, pura-pura yang sebuah danau di hiduplah seekor pura-pura yang Noel. Nah, pura-pura ini saking bawelnya itu jadi para binatang yang dengarnya itu jadi bosan banget tuh. Nah, pas pura-pura mendekat lagi, jadi tuh para pinci tuh langsung sembunyi di liangnya, terus burung-burung terbang di pohon yang puncak yang tinggi, sama para ikan itu sembunyi di balik batu karang. Nah, setelah itu karena pura-pura bawel itu karena dia kesepian. Nah, suatu hari itu ada sepasang angsa. Nah, sepasang angsa ini itu mau mendengar si pura-pura. Jadi tuh si sepasang angsa ini tuh berlibur di pegunungan ini, pegunungan danau. Nah, setelah itu kan makin lama musim makin dingin. Nah, akhirnya tuh si sepasang angsa ini mau pulang kampung. Nah, mau pulang kampung, si pura-pura mulai nangis karena sepasang angsa ini mau pergi gitu. Nah, karena sepaksa angsa ini nggak tega, jadi tuh punya ide. Jadi tuh si pura-pura itu suruh ditutup mulutnya. Jadi dia nggak gigit bagian tengah di
sampah itu terpancing sama omongan orang gitu. Ya, jadi pesan moralnya berdiam diri itu penting, jangan terpancing oleh omongan orang gitu ya. Baik, kita satu lagi dengar ya cerita dari teman kalian. Silakan, tadi ada yang maju. Selamat pagi semuanya. Di sini saya membaca buku yang berjudul Berdamai dengan Diri Sendiri, di covernya kalau kalian mau baca juga. Di buku ini tuh menjelaskan kenapa sih kita harus bisa berdamai dengan diri sendiri. Yang sudah saya baca tadi tuh alasannya karena musuh terbesar kita di dunia ini tuh cuma diri kita sendiri. Orang yang belum selesai dengan dirinya sendiri itu tuh susah bakal namanya menerima kenyataan dan masalah yang terjadi gitu. Kemudian juga terkadang karena banyaknya tekanan yang diri kita alami, kita menjadi lupa akan segala potensi dan kemampuan yang kita miliki. Jadi karena terlalu banyak tekanan dari manapun, kita jadi ngerasa diri kita nggak mampu, kita nggak bisa, dia nuntutnya begini tapi kita nggak bisa begitu. Terus jadi kita lupa dengan potensi kita yang lainnya. Meski kita nggak bisa bermain gitar, kita nggak bisa bermain volley atau apapun itu, kan kita masih punya kemampuan lain. Sepertinya saya kemampuannya badminton. Kita tidak bisa untuk menuntut dengan tekanan apa yang orang lain inginkan kepada diri kita sendiri. Terus juga selain itu, kita juga manusia itu terlahir dengan otentik gitu loh. Setiap manusia punya perbedaannya masing-masing. Tidak ada yang namanya jiwa ataupun diri kita ada di diri orang lain gitu. Gak ada yang namanya duplikat diri kita, kayak diri kita ya udah diri kita aja, nggak mungkin ada di orang lain juga. Jadi kita tuh harus bisa yang namanya menjadikan perbedaan kita, kekurangan kita satu sama lain itu sebuah fitrah anugerah dari Tuhan untuk diri kita masing-masing. Kayak kesimpulannya, jadi di sini tuh kita harus bisa berdamai dengan diri sendiri ya. Karena ya balik lagi ke poin yang sudah saya jelaskan, kalau misalnya kita belum berdamai itu kayak apapun yang terjadi di diri kita, kayak kita pasti nyalain diri kita. Kenapa sih lu nggak bisa kayak begini? Kenapa nggak bisa begini? Gitu. Coba kalau misalnya kita udah berdamai, kayak ya udah kekurangan kita ada di sini, kelebihan kita ada di sini, ya pasti kita kedepannya juga jadi lebih lebih berdamai gitu lah, jadi lebih menerima. Ya, terima kasih Aura ya. Kesimpulannya dari yang dibaca Aura adalah berdamai dengan diri sendiri, menerima apa yang menjadi kelebihan yang kita miliki dan apa yang menjadi kekurangan. Jangan kayaknya mungkin kurangnya ini ya, mungkin saya nggak bisa, jangan. Dia tadi kata Aura ya, yang perlu dibaca. Baik, sekarang kita masuk ke dalam materi. Ini ada di elemen 5 yang akan kalian pelajari. Elemen berapa? 5. Judulnya adalah dokumen berbasis digital. Ya, dokumen berbasis digital. Kalau kemarin elemen 4 tentang layanan. Ya, kita lanjut. Ya, capaian pembelajaran apa sih yang ingin kita capai di elemen 5, yaitu di akhir fase E, peserta didik mampu menjelaskan dasar-dasar prosedur penanganan dokumen, jenis peralatan pengelolaan dokumen, dan prosedur penyimpanan dokumen. Jadi ada yang akan dibahas dalam elemen 5 ini adalah prosedur penanganan dokumen yang pertama. Yang kedua, jenis alat-alatnya dalam menangani dokumen itu ada jenis alat apa aja nanti. Dan yang ketiga, bagaimana cara menyimpan dokumen. Jadi ada 3 poin yang akan kita pelajari di elemen 5. Lanjut. Tujuan akhir pembelajaran untuk elemen 5 yang pertama, dengan media yang dipilih oleh peserta didik dapat mengidentifikasi jenis dokumen MPLB sebanyak 3 macam. Yang kedua, dengan menggunakan media yang dipilihnya sendiri, peserta didik dapat menjelaskan pengertian surat masuk, pengertian surat keluar pada perusahaan secara tepat. Yang ketiga, dengan menggunakan media yang dipilihnya, peserta didik dapat menjelaskan prosedur penanganan surat masuk dan surat keluar pada suatu perusahaan dengan standar operasional perusahaan. Baik, kita lihat dulu. Coba kalian perhatikan gambar di depan. Ini ada gambar komputer, sebuah meja kantor ya. Kalau kalian amati, benar nggak? Kantor. Apa yang kalian lihat dari gambar ini? Boleh ada yang mau mengutarakan?
Maaf kepada Bapak Ibu Guru yang sedang mengajar. Kita sudah melihat dokumen-dokumen yang berserakan. Nah, berarti yang seharusnya adalah dokumen tersebut harus dilakukan ke dalam folder, ya kan, ke dalam rakit kabinet atau lemari arsip. Jadi nanti dokumen atau surat-surat yang kalian buat atau yang kalian terima dapat rapi. Nah, sekarang kita masuk mengenai jenis-jenis dokumen. Dokumen atau yang kita kenal kalian tahunya surat, ya. Di SMP udah belajar belum dokumen? Ya, di sini karena SMK kita belajar khusus untuk pembelajaran dokumen. Menurut pemakaiannya ada dokumen pribadi, niaga, pemerintah, dan dokumen sejarah. Dokumen pribadi contohnya apa sih? Ya? Apa? Kartu keluarga, terus apa lagi? Pinter. KTP, ada yang sudah punya KTP di sini? Terus apa lagi? Akte kelahiran. Apa lagi? Ya? BPJS, kartu BPJS, ijazah, pinter. Ya, jadi dokumen pribadi artinya apa? Dokumen yang dimiliki oleh personal atau satu orang memiliki hidup, ya kan? Makanya tadi kalian bisa menyebutkan kartu keluarga, KTP, ijazah, gitu ya. Kalau yang sudah menikah punya apa? Buku? Sudah yang punya buku nikah? Oke ya. Yang kedua, menurut dokumen niaga, kita masuk ke dokumen niaga. Dokumen niaga artinya apa? Ada yang tahu nggak? Coba satu orang. Menurut saya dokumennya nih, gitu. Siapa yang mau mengutarakan? Dari kelompok 4, silakan. Apa tuh dokumen niaga? Menurut kamu? Ya? Apa? Iya, pintar. Kasih contoh buat kelompok 4. Jadi kalau menurut kelompok 4 tadi jenis dokumen niaga itu ada brosur, surat penawaran, surat permintaan, gitu ya. Segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli itu namanya dokumen niaga. Lanjut, dokumen pemerintah. Dari kelompok 2 nih. Apa sih dokumen pemerintah? Hah? Ya, surat? Kayak surat dari keputusan pemerintah dari presiden gitu. Oh iya, pintar. Kasih buat tadi. Jadi kalau dokumen pemerintah itu pemerintahan yang mengeluarkan kayak surat keputusan presiden atau surat peraturan menteri, gitu ya. Itu judulnya adalah dokumen pemerintah. Satu lagi, dokumen sejarah. Dari kelompok 5 mungkin apa ya dokumen sejarah? Nah, album apa nih? Album foto. Apa lagi? Yang termasuk dokumen sejarah? Kelompok 3. Judulnya ini sejarah, berarti apa? Mengingatkan tentang masa lampau, gitu ya, masa lalu. Apa contohnya dokumen sejarah? Undang-undang, ya kan? Undang-undang yang paling lama tuh Undang-Undang 45 kan disimpan ya. Terus apa lagi? Ya, teks proklamasi, gitu. Apa lagi? Buku tahunan sekolah termasuk dokumen sejarah. Oh, nanya, termasuk atau tidak Bu, gitu ya? Ya, betul. Kalau kepemilikannya ada di sekolah, disimpan di perpustakaan sekolah, berarti itu dokumen sejarah. Tapi kalau kepemilikannya dimiliki oleh kamu, gitu ya, berarti dokumen pribadi kamu, gitu, ya kan? Oke. Apalagi mata uang kuno, termasuk nggak dokumen sejarah? Termasuk. Jadi dokumen itu tidak harus berupa surat, tapi bisa foto tadi ya, foto-foto pahlawan atau kegiatan pahlawan pada zaman dulu itu, atau tadi teks proklamasi, kemudian 45, gitu ya, itu termasuk dokumen sejarah. Kita lanjut, menurut nilai kegunaannya jenis dokumen ada yang nilai penerangan, nilai perdagangan, nilai yuridis, dan nilai historis. Nah ini terkait dengan nilai penerangan. Nilai penerangan itu artinya surat atau dokumen tadi berfungsi untuk menjelaskan bahwasanya misalkan surat keputusan presiden bahwa besok libur misalnya. Nah itu berarti nilai penerangan, ya.
melalui tadi surat niaga atau surat permintaan. Itu termasuk kategorinya kalau menurut nilai penggunaan termasuk nilai perdagangan. Kalau nilai yuridis itu nilai hukum. Misalkan kamu punya tadi akte kelahiran. Akte kelahiran kan bukan sembarang orang yang mengeluarkan ya surat tersebut. Siapa yang mengeluarkan? Pemerintah. Dalam hal ini siapa? Dokumen Dukcapil, betul. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Itu kan nggak bisa main-main. Oh ya, mereka yang mengeluarkan bahwasanya anak atas nama Alfir, ya kan, berasal dari orang tua A dan B, gitu ya. Nah, itu jadi berdasarkan itu disebutnya nilai yuridis. Kalau nilai historis berarti nilai yang mengandung sejarah, cerita masa lalu, gitu ya, yang tadi dibilang. Lanjut, menurut sumbernya ada dokumen pemerintah, dokumen swasta, dokumen kontrak, dan dokumen aktivasi. Dilihat dari fungsinya ada dokumen dinamis dan dokumen statis. Dokumen dinamis yang masih dipakai terus-menerus untuk keluar kantor. Kalau dokumen statis itu yang sudah lanjut. Nah, pengertian surat masuk. Yang tahu nggak nih apa sih surat masuk? Ya, kelompok 6. Silakan. Siapa aja boleh? Esther mungkin? Ya, menurut Esther, menurut kelompok Esther surat masuk itu apa sih? Gimana surat ya? Ya, betul. Kita kasih plus ya. Oke, kalau menurut pengertian Esther tadi dan kelompoknya surat yang masuk dari urusan luar ke urusan kita, atau yang surat diterima oleh suatu organisasi dari pihak luar maupun baik dari seorang atau perorangan ataupun dari instansi atau dari perusahaan lain. Surat masuk bisa berupa surat fisik yang diterima melalui pos atau surat elektronik yang diterima melalui email. Tadi judul elemennya adalah dokumen berbasis digital. Nah, berarti kita juga akan membahas di sini surat-surat digital atau surat dalam email, ya. Jadi tidak hanya berupa dari kantor pos atau dari kurir, dari email pun bisa masuk perusahaan Anda, berarti itu surat masuk. Lanjut. Surat keluar. Ya, surat keluar. Apa surat keluar itu? Ngomong satu belum. Surat keluar apa? Kalau menurut Yesa, surat yang dari PT kita untuk diberikan kepada PT lain. Betul nggak nih? Oke ya. Baik, surat keluar. Surat yang dibuat dan dikirimkan oleh organisasi atau perusahaan kepada pihak di luar organisasi atau perusahaan. Surat keluar dapat berisi informasi, perintah, pemberitahuan, atau respon atas surat masuk. Respon atas surat masuk berarti membalas surat masuk, ya kan? Nah, kalau surat keluar berarti kop suratnya apa tuh? Ya, PT kita sendiri. Kalau surat masuk, PT orang lain. Bisa bikin surat? Nanti kita bikin ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada prosedur penanganan dokumen. Dimulai dari mencipta. Kelihatan dari belakangnya? Mencipta. Mencipta itu artinya apa ya? Membuat. Jadi kalian dalam hal ini selaku staf administrasi membuat surat, ya, membuat surat untuk dikirimkan kepada perusahaan atau orang di luar perusahaan. Kemudian setelah dibuat ada menggandakan. Menggandakan itu apa ya? Menyalin atau membuat jadi lebih dari satu. Fungsinya apa sih digandakan? Iya, pinter Aura.
Jadi surat tadi setelah dibedakan kita gunakan untuk kegiatan pekerjaan atau pelayanan dalam arti. Kalau misalkan suratnya adalah tentang penawaran produk, berarti digunakan dalam apa? Pelayanan penjualan, gitu ya. Kemudian setelah itu diolah surat tadi, ya kan? Diolah atau diberikan kepada yang berhak. Kemudian sebelahnya adalah informasi. Surat itu atau informasi tersebut dibaca. Kemudian didistribusikan. Distribusikan artinya apa ya? Disampaikan, dikirim, gitu ya. Tadi bisa lewat email, bisa lewat pos atau kurir, ya. Kemudian terakhir disimpan, simpanan. Jadi pihak luar yang menerima surat kamu tadi, suratnya disimpan, nggak diletakin lagi di meja kayak tadi tuh, ya. Baik, simak. Jadi kita sudah pembelajaran mengenai jenis dokumen, kemudian apa itu surat masuk, apa itu surat keluar, kemudian tadi sudah menampilkan video tentang penanganan surat. Nah, untuk lembar kerja kelompok masing-masing, kalian bisa cari informasi dari berbagai sumber mengenai proses penanganan surat, ya, baik itu surat masuk maupun surat keluar dengan dua sistem. Yang pertama sistem buku agenda, yang kedua sistem kartu kendali. Silakan kalian diskusikan bagaimana sih penanganan surat masuk dan surat keluar dengan dua sistem tersebut. Silakan kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Kemudian nanti kalian simulasi. Kalian bikin simulasi, sudah banyak contoh-contohnya di YouTube, silakan kalian lihat. Lalu nanti bikin video, gitu ya. Ada yang mau tanya tentang penugasan kelompok ini? Ya. Tadi yang pertama sistem buku agenda, terus sistem buku kendali. Kartu kendali, sistem kartu kendali. Penanganan surat masuk dan surat keluar. Ada dua sistem, buku agenda dan kartu kendali. Dari dua sistem itu bisa kalian simulasikan nanti bersama teman-teman di satu kelompok. Lalu kalian tampilkan di dalam YouTube kalian, ya. Ya, silakan. Ya, ya, pintar. Batas waktunya 1 minggu. Nah, berarti hari Rabu depan ya, kita sudah bisa lihat di YouTube, kita tampilkan di salah satu kelompok. Kita lihat apakah penanganan suratnya sudah mendekati sempurna. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak? Cukup? Ya. Kalau tidak ada, karena jam itu sudah habis, maka kita bisa tarik kesimpulan. Tadi kita sudah belajar apa? Yang pertama, surat masuk dan surat keluar. Apa itu surat masuk? Ya, surat yang kita terima dari perusahaan lain atau dari orang lain. Surat keluar. Ya, surat yang kita buat untuk perusahaan lain atau untuk orang lain. Ya. Ada yang mau ditanyakan sekali lagi? Ya, tidak ada, kita akhiri. Silakan kita kelas. Siap berdiri. Memberi salam